Hampir 50 orang itu ada. Oh nih, ternyata turun banyak banget dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat 2508. Tahu punya cerita. Kali ini gua sendiri karena temen gua Brecina sedang ada urusan mendadak, dan gua hari ini gua kedatangan narasumber kebetulan angkatan gua nih, ya kan, 2005 ya. 2005. Ya, 2005. Dan abang-abang ini beda-beda basis bang nih ya, kita nih. Nah, oke, tanpa banyak basa-basi langsung aja gua perkenalkan narasumber kita dari sebelah sini nih. Oke bang, langsung bang. Ya, nama gua Acai. Biasa panggilan ya di sekolahan gitu Acai. Oh, Acai. Terus kalau bicara basis, ya Ciputat. Oh, basis Ciputat nih. Basis Ciputat. Tuh. Ya. STM semua. Oh, ya STM. Oh, STM. Iya. Basis Ciputat bang Acai nih ya. Basis Ciputat. Nah, abang yang satu ini nih. Nah, ini dia nih. Iya. Ya, nama gua Anas. Biasa dipanggil Lempes. Oh, biasa dipanggil Lempes. Ya. Basis BT. Basis BT. Dan abang satu ini. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau gue pribadi satu bangsa nih sama Lempes. Iya, satu bangsa. Beda bahasa nggak? Beda bahasa nggak? Satu bahasa. Satu bangsa kita dari BT 21 Serpong. BT 21 Serpong ya. Nah, ini bang nih, gue mau nanya nih, kan ini beda-beda basis nih, ya kan. Awal mulanya ngebasis itu diajak teman apa emang kemauan sendiri itu? Dari Bang Buin dulu nih. Oh iya, kalau dari gue pribadi gini ya, kalau untuk basis emang dari awal kita nakal ya. Kita bilang nakal lah, agak sedikit gini-gini. Iya, Badung ya. Jadi ada motivasi tuh, satu masuk Sasmita aja udah kedenger nih, nama Sasmita kayaknya angker nih. Orang banyak bilang dulu jangan sekolah Sasmita, lu tawuran mulu. Malah gua cari tuh kayak gitu-gitu. Gua cari, akhirnya gua masuk Sasmita. Ya emang dari awal kita udah niat pengen melenceng ya. Seneng dong di dunia melenceng ya, dari situ aja awalnya. Selain dari ajakan dari temen, dari senior pun, intinya kita emang udah begini Begitu. Udah emang itu yang dicari gitu ya. Begini kita cari gitu. Iya, bener. Yang ngajak masuk Sasmita itu almarhum ya, Yung. Almarhum bahkan Bule. Almarhum Bule ya. Daftarin ngasih formulir. Gitu. Karena kan dulu tuh kalau ngajak orang Dapat komisi. Dapat komisi. Ya, biar dia dapat komisi gitu. Ya kita masuk, memang udah ada rencana gitu kan, masuk ke Sasmita itu. Gitu. Beneran almarhum Bule itu nawarin gitu kan. Oke, kita masuk sana. Masuk. Karena emang berdua nih, lu Yung sama Lempes satu kampung gitu ya? Kampung. Akhirnya bareng-bareng dah tuh. Bareng-bareng. Bahkan kita masuk Sasmita tuh nggak sendiri-sendiri, emang kita dari awal kita ada yang namanya Sasmita yuk, kita udah kayak terencana nih. Niat lah gitu ya. Kalau untuk mengarah yang anarkis belum, sebenarnya tidak, cuma kita hanya karena banyak teman. Kita oke deh, jadi kita ke Pamulang. Dia banyak yang rekomendasi lah kan gitu. Betul. Kayak gitu. Nah, dari Bang Lempes sendiri nih, tadi diajak almarhum Bule itu ya. Kalau masalah nongkrong basis, memang kita mah biasa nongkrong, gitu kan, seneng gitu. Seneng nongkrong. Ya. Emang dari dulunya suka nongkrong bareng kan gitu. Beneran banyak gitu sekampung masuk Sasmita. Masuk Sasmita ya. Banyak. Ya. Kalau Bang Aceh nih? Kalau gua justru malah kebanyakan tuh, jadi teman-teman gue SMP tuh jarang yang di Sasmita gitu. Oh, jarang. Justru gue cari yang beda gitu. Artinya walaupun kita beda,
tapi apa sih biar apa ya, biar kita cari suasana baru, teman baru teman gitu, baru, gitu sih sebenarnya. Oh itu ya. Biar apa ya, biar saling, kalau di lapangan kan kenal, oh jadi gimana ya, di banyak teman lah Banyak gitu. teman, Jadi intinya sono sih. sini kita punya teman, di sekolahan sono kita punya, di sini punya gitu. Yang apa yang nggak ada tuh kayaknya di Sasmita nih, teman-teman SMP gua nggak ada masuk Sasmita nih kayaknya gitu. Ya kayaknya tertarik juga nih, karena cari satu kawan baru lah. karena satu muridnya banyak, bener-bener. kita nyari temen, nyari kawan gitu. Iya. Disitulah ya akhirnya masuk Sasmita. Emang dari SMP niat STM, Niat STM Niat itu udah. STM. Ya kebetulan aja dah masuk situ. Jadi emang nggak ada niatan nggak ada diajak sama temen gitu ya, karena itu keinginan sendiri ya. Keinginan sendiri. Nah nih abang-abang nih, awal masuk Sasmita itu ada nggak penataran basis dari Bang Buyung nih, ada nggak? Ada pasti itu ya. Ya paling begitu, apa balik bareng, pulang bareng gitu. Dari situ aja sih kita belum tahu yang namanya kita langsung diarahkan untuk apa kayak nanti tahuan apa, kita belum tahu. Belum tahu kita tuh ya. awalnya pulang bareng gitu. Pulang bareng. Akhirnya kita berjalan tuh pulang bareng, sering bareng, seperti itu aja sih kalau awal-awal. Untuk di perjalanan kan nih banyak nih melewati sekolah-sekolah tuh ya kan, apalagi masih Serpong kan, terkenal dengan rivalnya ya kan. Itu pernah nggak pas di tataran tuh kelas 1? Ya sering lah. Sering ya. Tragedi yang kelas 1 yang pernah lo alami nih, ada nggak ceritanya? Ada waktu zamannya kita itu ya pas itu Telkom lagi booming. Telkom Pamulang dua. Iya kan, Pamulang 2 ya. Itu pasti kita udah ketar-ketir kalau situ. Oh kalau situ Udah pasti. udah pasti dipantengin tuh. Iya, berangkat tuh kita udah pasti ribut lah di berangkat sekolah siang tuh kelas 1. Berangkat sama Telkom, pulang sama Bipuri. Pasti tiap hari itu. Ya jadi kalau dibilang bukannya kita ditatar, jadi kalau dibilang secara natural emang kita rute kita tuh dari Serpong kayak dimuncul tuh di Muhammadiyah tuh dosis itu lagi rame, kita udah pasti siap-siap di situ. Sampai ke Pamulang, di Pamulang 2 tuh di Parakan tuh Telkom lagi hot lah gitu. Dengan sendiri itu ya kalau dibilang itu salah satu tataran juga. Juga sih ya itu ya, karena pulang pergi pasti gitu ya. Berarti ya cerita Bang Lempes nggak jauh beda sama Buyung kan Yung? Iya, alhamdulillah ya. Kita tuh kompak benar. Berangkat bareng, pulang bareng. Dengan orangnya yang itu juga. Gitu. Jadi ribut juga bareng. Iya gitu. benar. Dan Kalau dibilang istilahnya gini, namanya kita masih kelas 1 ya, nggak perlu kita naik yang namanya mobil pick up, yang namanya mobil bak. Naik angkot pun, satu angkot tuh basis kita itu semua. basis BT semua tuh. Satu angkot gitu. Satu angkot, berarti aku muncul Ciputat ya. Iya, Itu kita nyari yang kosong, kita penuhin semua. Bahkan 2 mobil 3 mobil kita bareng. Oh bareng tuh. Itu kita awal-awal ya kalau dibilang ya. Nah buat Bang Aceh nih, ada nggak nih cerita pernah nggak ditatar nih? Iya, kalau ditatar STM mungkin boleh dikatakan itu udah wajibnya kali ya. Iya benar. Wajibnya Iya, bicara ditatar, cuman kan itu ya tradisi sih sebenarnya. tradisi ya benar. Tradisi turun temurun juga ya. Sebenarnya fungsinya nggak ada. Nggak ada fungsinya. Buat apa gitu kan? Buat apa? Cuman kan mungkin di situ ada nilai plusnya, artinya kenapa kita ditatar? Ya mungkin kita lagi dites solidaritas kita. Iya solidnya. Itu cara perkawanan kita seperti benar. apa nih? Artinya apakah teman kita nih sedang lagi ada masalah, kita bisa bantu apa enggak, kan gitu kasarannya gitu. Kita ambil positifnya aja. Ya bukan dinilai tataran itu, bukan dinilai dari tawuran, berantem terus nyali gimana, enggak. Tapi kebersamaannya, terus kepeduliannya itu sih kalau menurut gue mah. Iya gitu. Secara pribadi sih kita ambil sisi baiknya aja. Sisi baiknya bener. Kan pasti kan nih STM kan ya
biasalah Istakasa terkenal dengan ya kebrutalannya ya kan. Nih tragedi yang paling parah menurut lu Yung yang nggak bisa lu lupain nih ya kan, bentrok yang paling parah Ada gimana tuh? itu waktu kejadian ya tempatnya gua kelas 1 juga ya benar ya. Itulah mungkin yang dibilang tataran ya, kita diajak. Iya. Itu kejadiannya kalau nggak salah tuh di BSD di Melati Mas itu. Oh Melati Mas. Mas itu kebetulan posisi gua kelas 1. Berarti kita masih ada yang namanya kakak kelas kita kelas 2, kelas 3 ya itu udah gila juga tataran kita diajak. Kalau dibilang kan gini ya, rute kita kan tuh Pamulang, Serpong Pamulang ya. Kok kita bisa ke arah lari ke sana gila itu aja. Gua aja udah gila kata gua. Kita diajak ke arah sana yang bukan rute kita gitu. belok lah kan gitu. Kalau dibilang di sana tuh arah sana tuh ada yang namanya sekolahan Bipuri, Pacer, bahkan sampai ke 4 Cikokol pun di sana ada gitu. Itu sugesti udah gila. Udah parah deh ya. Udah pasti kalau udah ngejalur ke sana pasti wah ini bakalan ketemu ini banyak itu ya. Itu kejadian yang pernah gua alami. Kejadian itu kita di lokasi di Melati Mas sana berbenturan dengan sekolah yang dulu di tahun masanya itu sekolah Poptek. Iya Poptek. Poptek tuh udah terkenal wah gilanya dah. Di situ pun kita pernah terjadi namanya bentrok. Ya kalau bang bukannya kita bilang tataran ya, makanya kita ya masih kita ada kelas 3 kelas 2 kita ikut aja. Benar. Ternyata di sana terjadi bentrok yang akhirnya kita dari puluhan orang itu kita semua bisa jebol dengan sekolah Poptek yang terhitung orang. Ada paling cuman nggak nyampe 15 orang. Disitulah yang mungkin yang menurut gua juga terus terang untuk medannya Sasmita masuk ke sana bukan berarti kita apa ya, kalau dibilang bukan berarti kita takut atau kita nggak punya power ya, cuman medan aja kita ya seperti apa sih taktik atau trik-triknya wilayah Tangerang kita belum menguasai banget sih belum kuasai. Itu yang kita akhirnya dari kita hampir 50 orang itu ada dengan Poptek yang cuma terhitung 10 sampai 15 orang, kita sampai kocar kacir nggak jelas. Buyar itu paling menurut gua tragedi dalam apa ya, momen tataran itu yang paling gua gila di situ. Yang gila itu. Nah, bentrok itu ada korban nggak tuh? Ya termasuk gua sendiri. Termasuk bisa gua sebutin abang kelas kita pun ya mungkin lah semua juga kadang ada yang namanya Rijet tuh dia. Oh iya, Bang Rijet ya benar. Tahu kan pasti? Iya, Rijet itu juga sempet kena gitu. Meskipun di jalan itu kita ya nggak sampai fatal lah. Ada teman kita tuh kalau nggak salah tuh basis Lebak Bulus itu. Basis Lebak Bulus. Oh itu berangkatnya Albes apa? Albes. Kita Albes. Oh Albes. Sana BM. Iya, bahkan itu dari awalnya aja itu kelas kita kan namanya kelas 1 ya, untuk persiapan barang dan lain-lain tuh kelas 3 dan kelas 2 tuh semua yang atur. Kalau nggak salah itu emang kita dari arah Serpong rutenya aja dari Serpong kita ke stasiun Rawabuntu buat kumpul di atas tol Rawabuntu untuk mengarah ke arah Tangerang. Karena kita nggak ngelewatin Serpong karena waktu itu infonya kita mau berkumpul di Jalan Layang Rawabuntu. Kan teman-teman dari Albes pun menunggu di sana gitu. Itu skema yang awal kita rencanakan. Kalau untuk gua sendiri sih kalau kita kelas 1 ya kita ikut aja, gitu aja. Itu salah satu tragedi yang menurut gua paling lumayan, paling parah itu ya. Paling parah. Jadi bentrok sama sekolahan Tangerang itu. Ya itu tadi yang gua bilang kita banyak ya. Lebih dari 30 orang ngelawan Poptek itu cuman di 10 sampai 15 orang. Posisi kita kalah itu.
Tapi emang dari pihak Sasmita udah ada persiapan gitu kelas 1 Sebenarnya udah ada persiapan, cuman yang tadi gue bilang karena drastis kita papasan di jalan dengan kondisi yang instan, kita aja belum turun dari mobil balai itu, mereka udah ada di bawah kita, apa kita nggak panik gitu. Dan ketambah personil kita itu kalau dibilang masih agak panik dengan rute yang tadi gue bilang, rute kita Pamulang Serpong ke arahnya ke sana itu awam itu aja udah salah satu faktor yang bikin kita panik gitu. Ya bahkan korban pun nggak banyak tapi ada ya, termasuk gue sendiri. Termasuk lu juga nih, termasuk gue sendiri korban gitu. Korban. Nah situ lu terus ada lagi tuh, ada yang tadi gue bilang reject pun yang dibilang abang basis gua jadi korban gitu. Parah nggak lu sendiri nih kenanya? Kalau gua sendiri sih cuma hanya di belakang aja nih, di luka punggung karena kena kayak kelewang kali ya, apa celurit besar gitu, aja ke perut dulu, sempat kita ketarik, dia pun jatuh, gua jatuh, gua masih ada jeda buat lari, tiba-tiba dihajar dari belakang, ternyata punggung kena gitu. Punggung kena tuh. Tapi karena kita kondisi memanas kali ya, tetap aja kita lari. Karena bukannya karena kita udah panik apa, gua nggak menyadari bahwa punggung gua kena. Apa temen bilang itu berdarah sampai ke celana belakang berdarah. Barulah gua nggak bisa gerakan. Apakah baru berasa tuh? Baru berasa ya. Baru berasa. Itu berasanya pas lari tuh, temen nggak? Pas setelah kita lari, malah kita sempat cari tempat yang aman tuh sama temen gue bilang itu lu caranya darah mulu. Baru lah gua nggak bisa gerak karena kita karena dari sini kali ya, luka dari sini kali ya. Karena buka. Ya bisa dibilang itu kerugian yang paling fatal buat lo yang ini ya. Dan bisa dibilang ya nggak patut ditiru juga ya kan, itu kan apalah gitu, kerugian fisik juga ya kan, jadi cacat. Iya, jadi cacat. Jadi beginilah sebenarnya sih kalau untuk kayak posisi kita di sekolah di STM itu sebenarnya kita benar nggak mau lah seperti terjadi ya, kayak namanya tawuran ikut gitu, sebenarnya seperti itu gitu. Karena kalau dibilang bukannya luka bacok ya, luka tancap. Oh, tancap. Jadi yang bikin luka gua lebar itu karena dalam terus kita pun sempat mencoba ke klinik yang ada di Serpong, dia nggak berani untuk langsung dijahit karena khawatir udah mau tembus ke berapa senti itu ke paru-paru. Gue udah nyesek, sempat nyesek. Akhirnya dokter atau bidan yang mungkin dia paham secara medis, dia bilang, Pak ini kita nggak berani menjahit karena kan kalau luka tusuk itu khawatir ada rongga, udara masuk ke paru kita lewat. Iya, infeksi ya tamu. Selain infeksi juga kebanyak orang katanya luka tusuk itu nggak mudah kayak beda sama luka bacok. Akhirnya ya kronologis luka itu sobek, dilebarin, kita jahit dalam belakang. Kalau udah operasi kecil lah itu, operasi kecil itu terjadi kayak gitu. Tapi pas kejadian itu nih, ada nggak rasa kayak wah gila nih gua bener-bener kapok lah gitu, apa gimana nih? Gimana ya, kalau gue jujur waktu kejadian itu gue makin gila ya. Karena ya malum lo masih jiwa-jiwa ini ya ngikutin ego. Tapi jujur ya, setelah itu sampai sekarang setelah lulus, gue rasa hal seperti itu emang nggak ada manfaat. Bahkan sampai gue setelah lulus sekolah Sasmita tuh ya bertanya lah, gue tuh udah nggak mau aktif di Sasmita karena ngerasa udahlah itu pengalaman gila gue dulu, masa lalu ya. Ya mungkin bocah boleh tahu lah, setelah gue lulus 2000 berapa kita 5 ya, 6, 7, 8 sampai sekarang gue udah nggak mau yang namanya ke warung emak, kita aderoni, bukannya kita mau ngebuang teman-teman ya, kita seolah
udahlah bukan masanya. Iya benar-benar. Kita ambil jalur aktivitas kita normal, kita bahkan ya dibilang menyesali sih tidak ya, cuman kita kalau bisa udahlah buang ya, buang seperti itu gitu aja sih kalau. Jadi itu hanya kenangan masa lalu dan tidak untuk diulang kembali gitulah ya. Betul. Nah buat Bang Lempes nih, ada nggak Bes cerita yang menurut lu paling wah parah nih, udah nih gue nih nggak bakalan ngikut lagi nih gitu, ada nggak? Ada. Cuman makin menjadi-jadi. Gitu ketika gue pulang sekolah sore itu kelas 1 tuh. Itu di Telkom salah ya? Di pintu air. Oh pintu air. Pintu air. 7 orang gua. Naik truk. Sama si Kopek tuh anak Semea. Iya. Gitu kan. Pulang sore kan, naik truk, nge-BM katanya. Nge-BM ayo guys. Ayo boleh. Berapa orang kita? 7 orang doang kan gitu. Iya. Nanti ada yang mantekin, kita turunin aja. Iya. Kan gitu. Iya. Oke lah. Oke lah. Naik tuh truk kan, nggak bawa apa-apa tuh. Kosong semua, bawa kopel doang. Kan gitu kan. Naik jalan pintu air temu Puri. Iya. Di Panca. Di bis Panca lah. Ketemu lah tuh kan di pintu air. Dia lagi naik Panca atau si Kopek. Di Puri no. Iya. Ya udah. Berhenti sih. Kopek ngeberhentiin tuh. Turunin, ternyata turun banyak banget dia. Iya. Sedangkan yang gue bawa cuma sekup doang itu. Sama si Kopek tuh ring atu tuh. Iya kan? Lawan tuh. Berantem tuh di situ tuh. Kenal tuh anak ini. Lengkong sama si Kopek. Tembus nih. Gitu. Kalah tuh dia bayarnya banyak. Iya. Gitu kan, gue tolongin itu sama si Kopek tuh. Tolongin seret-seret kena sama siapa? Gua sini. Mana berasa kayak dipukul. Dok gitu. Gua kabur. Sambil seret-seret tuh bocah tuh. Tolongin lah kalau enggak mah. Tahu lah gimana tuh bocah gitu. Si Ade tuh, si kenal baik gua tuh. Di situ tuh balik. Di Pamulang tuh, temu sama bapak tuh. Dek, baju berdarah. Berdarah. Apa? Iya pas gua buka, udah ikut ke klinik. Dibawa tuh gua ke klinik sama bapak. Pas pulang naik angkot, dimuncul banyak tuh rumah si AO. Iya. Baru ngumpul, gua kena. Iya, gua kena gitu. Gua nggak tahu. Iya, sebenarnya gitu. Lu kabur kemana lu? Ya kabur ngikutin jalan. Gua nggak tahu kan gitu. Kampung sini. Namanya baru kelas 1. Kelas 1 ya. Iya kan, pintu air. Iya. Gitu. Nah pas kejadian itu ada Ada rasa dendam tuh. oh bukan malah kapok, malah rasa dendam gitu. Penasaran. Orangnya gua kenal muka. Oh kenal muka. Kenalin karena gua natap deket lah. Oh tapi Pas gua nolong, iya. Udah gua sekup truk, kasihan mobil truk itu. Truknya diambil Kopek masih AO tuh dulu. Tapi parah lukanya. Ya 5 jahitan lah ini. 5 jahitan juga. Jadi dipukul aja tuh sama kelewang tuh. Panjang bener punya dia. Iya. Tapi dia habis mukul gitu dia nggak ngejar. Oh nggak ngejar Udah dia. Ya mungkin itu hanya kisah-kisah masa lalu ya enggak ya. Kalau nggak dibilangin bawa bapak, gua nggak tahu. Mungkin sampai rumah. Iya. Karena nggak berasa sih ya. Nggak berasa. Tahu besokannya tuh pada pegel. Iya. Kaget juga sih lah. Maksudnya SMP kan ribut nggak sama ini batu lah kan gitu kan. Terlalu ekstrim lah ya. Kita mau lawan pertama kali tawuran tuh, gue modal gue sekup udah bagus bener tuh, bagus banget udah ya, paling bener gitu kan gitu ya. Terus ternyata ada panjang bener dia, Ada yang lebih gitu. Oke sih itu. Nah buat Bang Aceh ini ada nggak nih kisah-kisah yang nggak benar-benar nggak bisa dilupain nih? Iya, kalau bicara kisah nggak dilupain, ya memang kalau
bicara STM Sasmita itu unik. Uniknya kenapa? Nah, Kita berangkat dari Ciputat ke Pamulang naik angkot, iya, pulang naik tronton. Itu sekolahan mana coba? Iya. Ya kan kita sebasis Ciputat itu naik tronton di atas ada isinya pula kan gitu. Udah kayak naik apa kita ya? Itu tinggi banget kan. Ya awal-awal kita serem juga kan naik begitu. Ya, tapi lama kelamaan biasa ya jadi udah kebiasaan. Benar-benar. Terus tahu gue saya emang Ciputat kalau Arab pulang dia selalu isi. Serpong Gunung Sintu udah isi. Iya. Tapi kalau sebaliknya dari Ciputat ke sono kosong. Kalau rute gua ke Mbak BT1 kita kosong. Makanya kalau jalur sana muncul pasti jalannya kencang. Kalau arah Ciputat pasti pelan karena isi. Iya. Gitu. Ya mungkin bicara sekolahan uniknya di situ kali ya. Kita pulang sekolah nebeng BM-nya itu tronton isi pasir, isi split, iya macam-macam. Ciputat mah kalau tiap sore tuh selalu penuh tuh tronton. Penuh ya. Iya. Seneng ngelihatnya gitu. Sekarang sekolahan mana gitu? Iya, sekolahan mana nggak ada gitu. Kadang-kadang Kalau Serpong kan jarang penuh. Iya. Kalau naik truk itu. Iya. Soalnya kosong semua ya. ya itu momen satu, ya dua, ya kalau bicara tawuran ya biasalah kan gitu ya. Ya ada satu cerita ya mungkin ya nggak bisa dilupain juga sih itu. Itu di luar logika sebenarnya. Gimana tuh? Jadi waktu itu kejadian di basis 2508. Di Parung itu kejadian. Iya, itu ulang tahun basis Parung. Iya, benar. Ya kita antisipasi apa maksudnya ngisi aja, artinya dari basis Parung, dari basis Ciputat. Iya, Mewakili gitu, mewakili dari basis Ciputat. Ya udah kita ngikut lah, ikut untuk jalan ke Bogor, kita jalan-jalan. Ya niatnya sih tawuran kan gitu, niatnya sih tawuran, cuman pada saat itu ya ngeri-ngeri sedep juga. Iya, karena kita satu nggak tahu medan, nggak tahu wilayah kan gitu. Awam juga kita daerah sana, terus BM mobilnya pun yang truk apa ya, truk apa sih sekarang, kalau dulu bilangnya truk base jam ya, benar base jam tuh yang ada pinggirannya. Aduh itu ngerinya, cuman gede. Udah panjang, kita nggak ada pegangan. Aduh itu kita ketar-ketir juga ya, kita bismillah aja kan dari jalan nggak ketemu. Sempat itu sampai Bogor kan, sampai Bogor ya. Sampai Jalan Baru akhirnya nggak ketemu. Terus kita putar arah ya, kalau nggak salah ya, putar arah ke Seeng ya, Jampang itu lah, Seeng. Nah disitulah kita BM apa sih bak kecil. Ya, gue bukan gelantungan sih, duduk di pinggir. Duduk di pinggir. Itu kondisi penuh. Kondisi penuh anak-anak. Nah terus itu posisi lumayan kencang, terus beloknya tiba-tiba. Jadi beloknya pun kenceng. Belok ke kanan, posisi gua ada di kiri. Terus pas belok itu, nah dari arah depan itu ada motor anak sekolahan juga. Motor anak sekolahan ngantem mobil pas banget di depan gua. Di depan gua persis jatuhnya. Nah pas belok itu gua kebanting kedorong ke kiri kan, berarti kan karena saking kenceng terus beloknya patah lah gitu. Pas gitu gua dengernya cuman pak gitu doang. Gua jatuh, mungkin gua kena stang kali ya, kena stang motor. Terus gue bangun, gue ketindih tuh, gue kena stang motor, terus ketindihan anak-anak sampai bunyi ngek gitu, sampai bunyi ngek, sampai bunyi tuh. Nah pas kejadian itu, gue pikir gue nggak kenapa-napa, ya memang nggak kenapa-napa, secara fisik tuh nggak kenapa-napa. Nah terus gue bangun tuh kayak keliengan, gelap. Gue jatuh, gue nggak, kalau bicara sadar, gue sadar,
gue nggak sadar, tapi gue denger, iya gitu. Secara nggak sadar, tapi gue denger. Dan pas dicek pun luka, nggak ada luka sama sekali. Di perut gue nggak ada luka sama sekali. Nah, ketolongnya itu yang si korban yang motor itu dia parah, parah kena bodi mobil itu, palanya kalau nggak salah pecah. Pak begitu, nah sempet gue dibawa satu mobil tuh sama ya taruh korban kecelakaan gitu. Korban kecelakaan itu gue pertama kalinya denger orang ngorok. Ya gue nggak tahu itu sakaratul atau apa gitu ya. Yang pasti gue denger. Gue denger. Ya alhamdulillahnya bagusnya itu yang si korban itu anak situ. Anak situ gue dibawa bareng, sempat di beberapa klinik gitu, gue nggak diterima juga kan. Akhirnya bawalah ke Fatmawati. Nah di Fatmawati gue nggak kenapa-napa, di luar nggak kenapa-napa, bersih sama sekali, nggak ada luka sama sekali, nggak ada. Itu pun gue di luar logika lah gitu. Gue juga bingung itu dari mana. Terus pas di rongsen ternyata usus gue robek. Luka dalam. Ya mungkin dari kena stang itu kali ya. Gue juga nggak tahu kok bisa seperti itu. Ya karena benturannya tuh di luar, bukan di dalam. Itu gue masih bertanya tuh. Asli. Akhirnya gue dioperasi. Ya lumayan dah. Panjang juga jadinya. Dan gue dapat oleh-oleh dari dokternya nih, buat oleh-oleh, katanya buat apaan dok oleh-oleh gini. Katanya usus gue dipotong. Usus gue dipotong yang robek itu. Udah nggak bisa dijahit lagi. Iya, dipotong. Gue dikasih oleh-oleh karena udah robek kali ya, udah. Nggak ngerti dah itu gimana. Bisa untuk dijahit mungkin bolong. Iya. Gue juga nggak ngerti itu kok bisa begitu. Ya Allah alam dah itu. Iya benar. Gua kejadiannya juga ya gimana sih orang posisinya ya normal, nggak kenapa-napa gitu, normal. Cuman perasaan gua gua pingsan tapi gua sadar denger gitu orang ngomong apa di mobil itu. Si korban itu yang kecelakaan itu juga ibunya udah bacain Yasin segala macam. Itu gua dengan pendengaran gue dan dalam hati gue cuma bisa istighfar aja itu gue. Ya gue doa ya, artinya ya dan ternyata gue dengar yang berbarengan sama gue tuh yang korban itu yang kecelakaan pakai motor itu meninggal. Pas dapat kabar di rumah sakit. Iya, meninggal. Dan pas kejadian itu lu itu sama siapa aja di antre itu di mobil? Wah, nggak ngerti. Oh iya, karena dia keadaan udah denger orang ngomong kayak gimana, denger. Cuman perasaan gue tuh perut tuh kayak balon diisi air, kotak gitu aja. Kotak gitu, kayak kita minum nih kebanyakan kembung kayak gitu. Itu aneh juga sih sebenarnya. Padahal pas lihat di ronsen dia kelihatan robek, ususnya robek. Ya, luka dalam. Dan gue diisuin, si Acai kena. Ya, kena apa ya? Kena musibah. Itu ya bisa dibilang ya membutuhkan biaya gede juga itu. Nah itu masalah biaya tuh gimana tuh? Iya, masalah biaya ya tetaplah kita masih tanggungan orang tua waktu itu kan gitu. Masih tanggungan orang tua yang membiayai kita gitu. Ya sempat ya adalah bantuan dari teman-teman kan gitu. Ya gue juga sangat berterima kasih atas perhatiannya kan gitu. Ya mungkin Sasmita kalau masalah kolekan bagus. Cepat. Buat kena aja kan. Apa ya, sumbangannya tuh besok langsung ada gitu. Ya sebenarnya kita juga nggak ngarepin kan gitu, cuma pasti rekan-rekan aja gitu, teman-teman kan gitu, solidaritas lah gitu. Solidaritasnya tinggi gitu. Kan sama abang juga. Iya. Ceritanya ada di sini juga. Tapi setelah pas kejadian gua emang besok ya. Dan kabar itu yang nganter dia
Ngaderaca itu kalau nggak salah ya, Apus sama Deris sama Njup OPL. Iya itu, iya kalau nggak salah sih sama Dede orang. Besoknya gua ke sono, kejadian sore ya. Besok gua ke sono jenguk Fatmawati. Ternyata udah nggak ada Fatmawati. Karena gue dioper ke Prikasih. Oh, Di mana Prikasih? Ya nggak jauh. Jadi arah ke Pondok Dalam, Fatmawati dalam lagi terus masih. Gitu, deket pasar Pondok Labu. Pondok Labu. Pondok Labu. Pantesan besoknya gua. Itu 2 minggu itu gue di situ. 2 minggu. Itu gue udah kayak robot, selang kiri kanan. Sampai orang tua kan ngeliat gue nangis gitu. Iyalah. Udah di hidung, di mulut, kiri kanan. Aduh. Siapa yang mau musibah kan gitu. Iya benar. Udah kita terima aja. Ya kita sih nggak bisa menyalahkan juga gitu. Kan gitu. Karena memang udah jalannya kayak gitu kan. Nah, oke, sahabat lama, itulah kisah-kisah waktu putih abu-abu lah bisa dibilang jahiliyah. Zaman jahiliyah. Ya kan, yang tidak patut ditiru ya kan. Ini cuma kisah-kisah masa lalu aja sih ya kan, dan nggak ada berbagi pengalaman ya kan, kenangan ya kan, ada cerita. Jangan sampai anak cucu kita ngelakuin hal seperti itu. Nah betul, kita aja lah, cukup kita aja yang ngerasain. Iya benar. Nah nih bang nih buat suka dukanya nih sekolah di Sasmita apaan sih, ada nggak sih dari Bang Buyung nih, sukanya dulu dah. Ada nggak sih? Kalau dari gue pribadi sih, kalau sukanya banyak ya. Banyak Karena ada yang pernah gue bilang dari awal, kita satu wilayah nih, satu kampung, lumayan banyak masuk. Hampir rata-rata gitu ya. Hampir rata-rata kan. Satu angkatan kita bisa bareng, sekolah bareng. Dari pagi kita berangkat ke sekolahan bareng, sekolahan kita bareng, sampai kita pulang bareng, sampai setelah selesai lepas seragam pun kita masih nongkrong bareng. Karena itu lempes juga. Jadi sukanya tuh solid lah ya, setiap kawannya dapet lah gitu bareng ya. terus sih. Sampai kita secara teknis di lingkungan lah ya, kayak kita masih zamannya kita ABG itu nonton dangdut. Iya. Bareng-bareng kita seolah gua dengan satu kampung aja ngerasa sama kayak ini gua 57 iya. Apa gua bahasanya kita nongkrong di mana gitu, nonton band apa nih, sampai ke Cepat Ulang bang 57 apa itu gua pakai seragam. Itu yang ngelekat di gua Sasmita tuh. Itu sukanya. Itu sukanya gitu. Kalau dukanya nih? Ya kalau untuk dukanya sih, waktu pas kita zamannya sekolah atau kita di momen itu belum terasa. Setelah kesini kayaknya gua udah nggak mau seperti itu nih, takut gitu. Iya benar. Bahkan sampai selesai sekolah pun kita lulus dengar berantem apa, bahkan kayak mukulin maling apa, gua udah nggak mau karena merasa udah capek lah ya, seperti itu gitu. Udah tahu istilah kasar akibatnya ya kan, udah itu kalau dibilang dukanya ke kita aja lah, kita secara batin kita yang ngerasain lah. Udah gue pernah seperti ini loh dulu gitu, gue udah nggak mau lah, mungkin itu dukanya seperti itu gitu. Tapi kita lebih zaman sekolah tuh putih abu-abu, sukanya sering lebih banyak kompak kombakannya saya suka gitu, berangkat bareng walaupun telat gitu, kita telat semua bareng semua ya, emang bete sama basis kereta ya, semua kita itu pas sering paling telat itu kan. Iya mungkin masuk jam 7 berangkat 7:30. Terus kalau lu sempet tahu, gue pernah punya cewek kan di base camp itu, jaga wartel ya. Itu akses kalau udah telat nih, satu bahkan gua lempes beda kelas lah sama EB itu, satu kelas itu teleponin ya cewek gua itu, mantan gua itu tuh ngapa ke sekolah. Si Anu nggak masuk sakit, oh iya bu, ntar telepon lagi. Itu kan akses base camp wartel itu, yang di pintu kereta itu ya, samping apa warung teteh ya. Pastinya perpuluhan itu kita base camp itu di situ. Kalau nggak masuk semua. Iya.
nggak masuk semua. Kebalikannya kalau kita pulang aja nih, kalau di base camp BT kita sepi itu, kita belum datang semua di situ gitu. Kompaknya situ Harus kumpul semua gitu. Kumpul semua ya benar. Sampai malam semua nongkrong situ. Walaupun pulang semua siang, gitu. Iya. pulang siang nih jam 2 sampai base camp. Itu pulang malam ya malam semua habis sisa gitu. Nggak ada yang namanya pulang duluan. Itulah yang kita bilangnya sukanya presentasinya besar. Iya benar. Beda hal sama ya kita nggak menyudutkan kayak basis-basis lain yang pakai motor. Iya benar. Karena masing-masing tuh Iya. kita tuh nggak ada cewek kita. Khususnya angkatan kita itu di tahun 2005 bahkan 2006 lah ya kita Iya. masih hal seperti itu masih kita Masih terus. karena dulu juga kasar belum ada banyak yang Iya. punya motor kan Iya. dulu ya kan. Sebagian sih ada ya, cuma nggak banyak. Nggak banyak. Bisa dihitung lagi. Bisa dihitung ya. Apalagi kan handphone. Nah, ada itu nggak ada dulu. Tahu. Nah buat lempes nih ada nggak pes? Sukanya? Ya itu sukanya kekompakannya. Kompak ya benar. Siap. Dukanya? Buat dukanya nih? Kalau dukanya ya nyesalnya ya habis setelah lulus. Ah benar. Gitu aja. Jadi ya itulah yang bisa yang dibilang penyesalan datangnya Penyesalan, belakangan. Iya benar. Coba aja gue dulu nggak begini ya kan. Coba aja dulu gue sekolah benar. Benar. Mungkin bisa sukses. Sukses. Siap. Itu lebih ke yang berkaca diri ya kayaknya sih ya. Nah buat Bang Aceh nih suka dukanya nih. Sukanya sukanya mungkin nggak bisa dikatakan lah ya. Iya benar-benar. Banyak banget sukanya. Asli. Dukanya cuma satu. Apaan tuh? Di kelas nggak ada cewek. Ya. Itu doang. Dukanya itu. Iya. Itu nggak ada. Nggak ada yang lain. Emang dukanya nggak ada yang lain, itu doang. Tapi angkatan kita ada kan cewek kan? Iya, cuman kan beda. Iya. BT ya, BT elektro ya. Dari beberapa basis Kembar kan? Iya, dari sekembang. beberapa basis tuh cuma beta 21 yang punya cewek kembar kemana-mana mau gua. Siapa? Sariwati. Sariwati. Boleh nih buat Sariwati nanti ya. Kita yung ya. Hobi lu yung. Kumpul ya. Kumpul ya. Cilok dari Parung kita ada waktu kemarin. Mari ya boleh gua nanti kesana lah. Ya, boleh kan? nanti. Siap. Basis gua aja yang punya cewek. Emang sih dia nggak ikut yang namanya naik bak apa Iya. enggak, tapi dia tak sama kita tuh khusus sama gua ya pribadi iya. berkomunikasi. Ri, gua mau ke Ciputat dulu. Ciputat Dan gitu nunggu ya. di Serpong sampai gua pulang. Di nongkrong di base camp. Di base camp. Base camp. Dia kalau dibilang ya bukannya gua mau mengenang ya, dia tuh ya mata kiri kanan gua ke mantan gua itu bilang gua lagi Pion. Cepu. Iya. Tanya kemana tawuran ya? Enggak, lagi ada ini ya. Dia tuh yang selalu kesana pasti gitu. Memang Buyung doang yang punya cewek dulu. Duka itu tadi ya dukanya. Ya, itu aja dukanya. Dukanya yang nggak ada cewek sih. Ada cewek Ya. di kelas gitu. Itu salah Bahkan satu juga. Kan dulu pas zaman kita kan semea kan komputer kan di gedung STM tuh, ya kan di atas Betul. kantor tuh lantai 3 sama lantai 2. Itu udah kayak di hutan. Iya, udah kayak Udah berisik deh tuh di jendela. udah kayak di hutan aja itu. bener. Kayak jadi kesannya tuh kita orang pedalaman nih, ya kan cowok semua. Iya, Sekalinya ketemu ngeliat cewek gitu, bukan ketemu ngeliat aja nih. Betul dah. Udah kayak bener-bener orang Orang hutan. gitu. Wah, udah diserakin udah. Itu Siap. Seru lah zaman Seru sekolah. pokoknya zaman kita emang paling seru. iya paling banyak lah cerita itu. Mungkin ada beberapa yang mungkin gua nggak inget gitu lah gitu. Iya, mungkin abang-abang nih ada nggak pesan atau edukasi buat pelajar sekarang nih, pelajar dan channel sahabat lama ini? Ada nggak khusus buat pelajar dulu deh? Ya kalau sedikit sih lah dari gua pribadi ya. Kalau untuk di posisi STM ya, yang itu secara natural ya namanya tawuran itu udah pasti ada ya. Cuman kalau untuk ya dibilang zaman yang sudah berkembang gini, kalau bisa jangan ya maaf kata ya, gua dulu
kalau tawuran beringas ya. Iya. Tapi gua untuk mendengar yang namanya sekarang kayak tawuran tuh udah nggak zaman. Iya benar. Udah pribadi ya, udah nggak zaman gitu. Kalau bisa ya kita udah sekolah aja lah, selesaikan belajar. Yang umumnya kita sekolah lulus kita kerja. Kalau menurutku seperti itu. Meskipun dulu di mana kalau zamannya kita tuh posisi kita pun juga gila untuk tapi kalau gue pesen sih untuk teman-teman atau adik-adik yang sekarang di STM tuh untuk di tahun 2000 bahkan tuh udah 2 sekarang ya. Iya, benar. Udah stop lah ya, stop tawuran lah gitu. Stop lah tawuran gitu. Mungkin ya coba dah untuk ceritanya diisi dengan hal yang lain. Hal positif ya, lebih ke prestasi ya kan. Nah, seperti itu. Benar. Ya bukannya kita lu ngomong dulu gitu kayak ini kita hanya memberi ya kalau memang diikutkan silahkan Iya. tidak pun kita cuma bisa pesen adalah hal-hal seperti itu mungkin negatif gitu. Iya. Itu aja sih Itu aja. Buat edukasi buat channel nih, channel Sahabat Lama. ya kalau buat channel sih khususnya ya saya dukung bagus seperti ini. Mungkin selain kita juga silaturahmi ya, Iya. kita punya cerita lah gitu Cerita, ya. iya, benar. Kita jadi seolah dengan channel ini, iya noh, buyung noh, beda satu lepes, kita ada gitu cerita. Tapi kalau untuk hal-hal negatifnya ya kalau kita pesen nggak usah ditiru lah. Iya benar. Ya gue cuma bisa dukung untuk channelnya Sahabat Lama. Sahabat Lama ini teruskan ya, anggaplah kita bisa ada momen atau kita punya cerita yang lain lah. Dari beberapa basis kita nggak ada, tapi dengan ada channel ini kita bisa tahu dulu ini seperti itu. Iya benar. Sangat saya dukung, bagus. Siap. Terima kasih buat Bung buat pesan dan edukasinya nih dari Lempes nih, pesan dan edukasinya nih buat pelajar sama buat channel Sahabat Lama. Kalau buat pelajar ya sekarang mah belajar aja lah yang benar. Belajar yang benar. Siap. Biar kedepannya lebih sukses semua lah, gitu kan ya. Karena penyesalan itu kan datangnya Belakangan, betul. nantinya, ya kan. Kalau untuk channel ya lanjutkan, siap. kalau bisa kontennya jangan salah tawuran aja. Iya benar, siap gitu ditampung kan. itu pasti. Biar ada cerita lain gitu kan. Jadi begini Pes, jadi channel ini memang gua sih bukan buat para alumni, bukan buat alumni Sasmita aja sih sebenarnya. Jadi kayak gua misalnya gua punya sahabat lama nih gua, ya kan, di zaman sekolah gitu. zaman sekolah lah, ya kan, udah usaha, dia punya usaha, ya kan, mungkin bisa kita Mungkin jadi motivasi, ya kan, buat bisa kita promoin juga, ya kan, nggak terlalu monoton buat cerita yang wah brutal gitu, ya kan. Ya mungkin aja dari lu pada yang punya usaha, ya kan, bisa boleh berbagi cerita, gitu. Nah di situ siap. Itu aja udah. Siap. Dari Bang Aceh nih. Kalau gua sih untuk pelajar ya. Pelajar sekarang zaman milenial ya. Milenial. Iya sebenarnya kalau bicara nongkrong perlu, tapi yang positif. Ya, nongkrong itu kita banyak temen itu bagus. Tapi kalau nongkrong banyak negatifnya gitu ya. Mendingan jauh-jauhin dah kayak gitu ya. Ya artinya untuk kedepannya juga pasti buruk. Iya, nggak mungkin lah kalau bicara kita nongkrong tapi yang enggak gitu nongkrongnya gitu ya. Artinya nongkrong kayak misalnya kita cari ide atau apalah gitu biar berkembang nih untuk pelajar-pelajar kita gitu. Jadi terus terang kalau zaman sekarang kan zaman teknologi gitu ya, canggih. Apalagi sekarang handphone udah canggih kan. Nah maksudnya bikin kreasi yang apa sih, yang kreasi yang bagus, yang buat motivasi buat pelajar-pelajar lain juga gitu. Jadi jangan hanya nongkrong tawuran basi lah kayaknya. Cari yang lain lah gitu, kayak gitu. Yang lebih bermanfaat, gitu. Itu untuk pelajarnya. Kalau untuk channel ini
ya terus terang gue ngerasa kebantu bagus banget. Iya. Terus gue ngerasa kebantu, gue kangen sama anak-anak. Iya benar. Ya kan kebetulan Buyung juga memang satu kelas, satu sekolahan, satu kelas lah gitu, satu kelas sama gue gitu. Jadi gue bisa silaturahmi lagi gitu. Ya mudah-mudahan semua pada sehat. Amin. Ya, semua pada sehat, rezekinya lancar. Amin. Udah mungkin gitu aja, Bang Cilok. Oke, sahabat lama, itulah cerita-cerita kisah-kisah masa lalu dari teman-teman gue nih dari angkatan 2005. Ya ceritanya ya tidak patut ditiru ya kan hanya untuk dikenang. Oke, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share channel Sahabat Lama 2508 bersama gue Cilok, Aceh, Lempes, Buyung. Sahabat Lama 2508 paruh punya cerita.